Selamat datang di Parko Story. Hari ini kita akan membahas sebuah cerita mitos yang mungkin kalian pernah mendengar atau serupa dengan daerah kalian gitu ya. Kalian pernah mendengar nama Cindaku nggak sih? Sebelum kita membahas apa itu Cindaku, mari persiapkan dulu snack terbaik kalian dan tempat ternyaman kalian. Jadi Cindaku itu merupakan perwujudan dari setengah manusia dan setengah harimau. Cindaku ini sama seperti manusia pada umumnya. Di saat dia menjadi manusia, dia disebut dengan tingkas. Tingkas ini merupakan manusia yang memiliki garis keturunan yang dapat berubah menjadi Cindaku. Jadi Cindaku ini merupakan makhluk mitologi yang berasal dari tanah Sumatera, khususnya di kota Jambi, Kerinci. Pada mitosnya, tingkas ini atau orang yang memiliki darah keturunan murni tingkas ini yang hanya dapat berubah menjadi Cindaku. Dan tingkas ini hanya yang berdarah keturunan murni dari Kerinci yang hanya bisa mendapatkan ilmu magis ini. Jadi tingkas ini dimintai pertolongan oleh warga untuk menjaga agar hubungan antara harimau dan juga manusia itu saling berdampingan dan tidak saling mengganggu. Dan tingkas inilah yang akan membuat perjanjian antara manusia dengan harimau tadi. Apabila salah satu dari mereka melanggar perjanjian itu, maka akan diberikan sanksi. Seperti contohnya, harimau tidak boleh memasuki wilayah pemukiman warga dan tidak boleh mengganggu warga sekitar. Dan juga warga sekitar tidak boleh mengganggu habitat atau tempat tinggal dari harimau Kerinci tersebut. Konon katanya, Cindaku ini tidak dapat berubah menjadi setengah manusia setengah harimau dimanapun dia berada. Jadi gak sembarang tempat dia bisa berubah bentuknya gitu ya. Hanya di tanah kelahirannya, Cindaku ini bisa merubah menjadi dari manusia menjadi setengah harimau. Dengan cara tingkas tadi atau manusia yang memiliki keturunan Cindaku tadi akan menempelkan dadanya di tanah kelahirannya di Kerinci itu agar dapat merubah dirinya menjadi setengah manusia setengah harimau. Jadi dia tidak bisa merubah dirinya di luar daerah kelahirannya atau di luar daerah Kerinci gitu ya guys. Namun ada salah satu sumber yang mengatakan bahwa asal-usul tingkas ini itu merupakan seorang pendekar yang melakukan pertapaan di goa yang berada di Payakumbuh, di mana pendekar itu sangat menguasai ilmu silat harimau. Dan di saat pertapaannya yang panjang itu di dalam goa tersebut, pendekar ini mendapatkan ilmu, ya ilmu tingkas tadi, di mana dia dapat merubah dirinya menjadi manusia seutuhnya atau bisa jadi manusia setengah harimau gitu. Namun sumber ini kita juga nggak tahu ya guys kebenarannya gimana gitu kan. Asal usul tingkas ini dari sini gitu. Dan hanya keturunan tingkas ini atau berarti keturunan pendekar ini gitu kan yang hanya dapat menurunkan ilmu tingkasnya. Berarti ya hanya satu garis keturunan pendekar ini aja yang dapat ilmu Cindaku ini. Namun ada di daerah lain yang sama seperti Cindaku ini gitu makhluk mitosnya, yaitu di daerah Sumatera Barat, khususnya di suku Minang itu ada yang namanya Inya. Mungkin kalian pernah mendengar. Sepertinya itu sama Cindaku sama Inya. Cuman perbedaannya yang ada di Minang ini, Inya itu sebenarnya panggilan untuk datuk atau tetua adat yang ada di suku Minang gitu. Tetapi banyak juga pada mitosnya Inya ini merupakan siluman harimau maupun harimau beneran gitu. Persamaan Cindaku dengan Inya ini juga itu sama-sama dihargai atau dihormati di tanah kelahirannya gitu. Dan sama-sama juga menjadi penjaga antara hubungan manusia dengan makhluk hutan gitu, terutamanya harimau gitu, agar mereka tidak saling mengganggu. Dan Cindaku ini diturunkan secara turun-temurun hanya dari darah keturunan asli tingkas saja yang akan mendapatkannya. Namun pada April 2020 itu ada sebuah kejadian di Kerinci yang saya dapatkan dari sumbernya ya. Ada 2 ekor harimau yang memasuki wilayah warga. Dan di saat harimau itu berkeliaran itu kan pasti meresahkan warga setempat. Lalu warga tersebut menghubungi atau meminta pertolongan kepada Balai Perlindungan Satwa Liar atau disingkat dengan TNKS. Kenapa harimau tersebut memasuki wilayah warga atau pemukiman warga?
Karena kan sudah ada perjanjian kalau harimau tidak boleh memasuki pemukiman warga apalagi mengganggu warga setempat. Dan sebaliknya, warga pun tidak boleh merusak atau memasuki wilayah habitat harimau tersebut. Namun setelah diselidiki ternyata tempat habitat harimau tersebut telah terlebih dahulu dirusak oleh warga setempat. Seperti hutan tersebut sudah dibuat menjadi lahan perkebunan sawit. Akibat dari yang mereka buat ini itu sangat mengganggu ekosistem dari harimau tersebut. Jadi inilah awal mula kenapa harimau ini memasuki pemukiman warga. Ya karena tempat habitat mereka itu sudah dirusaki juga gitu kan. Jadi sebenarnya yang telah merusak terlebih dahulu ya manusianya gitu kan, yang telah melakukan perusakan di habitat mereka. Makanya mereka juga, atau mungkin mereka hanya mencari tempat tinggal baru karena tempat tinggal mereka telah dirusak oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Bukan hanya habitat mereka saja yang terganggu, tetapi ya mereka cari makan tuh dari mana gitu kan. Orang hutannya juga udah dijadikan lahan perkebunan. Mungkin itulah sebab mereka turun ke pemukiman warga untuk mencari makan karena di tempat mereka itu udah gak ada lagi gitu kan. Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini, kita sebagai manusia tidak boleh tamak gitu ya guys. Karena daerah kita tuh sudah ada masing-masing pembagiannya. Ada makhluk hidup lainnya yang juga berhak hidup di atas bumi ini. Jadi alangkah baiknya hubungan manusia dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan, alangkah baiknya kita jaga gitu. Terkhususnya di cerita kita ini, harimau Sumatera itu sudah terancam punah. Jadi alangkah baiknya kita menjaga kelestarian alam kita agar cicit-cicit kita juga bisa melihat harimau Sumatera suatu hari kelak. Terima kasih sudah menonton Parko Story hari ini. Jangan lupa tinggalkan komen kalian. Dan bagi teman-teman yang ingin mengirimkan pengalaman cerita horornya kepada kita, silakan kirimkan ke DM Instagram kita @parkoprojectofficial. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi kalian agar video-video kita terbaru masuk ke dalam notifikasi kalian. Terima kasih. Bye.